Berlatar di suatu daerah di negara Cina, memperlihatkan seorang pemuda yang sangat cinta dengan ilmu seni bela diri, bahkan ia sampai belajar dengan sembunyi-sembunyi dari ibunya karena mempunyai sudut pandang lain tentang seni tersebut. Seperti pada judulnya, film ini bercerita tentang bela diri. Hanya saja seni kali ini berbeda dari biasanya karena perlu kalian ketahui, di sini kita akan melihat dua master seni bela diri, yakni Jackie Chan dan Michael Zabka, yang tentunya akan membuat film kali ini berbeda dengan film-film sebelumnya, yakni dengan menyatukan dua elemen bela diri Cina dan juga Amerika. Penasaran bagaimana kisahnya? Jangan lupa tonton di tanggal rilisnya dan mari kita cekidot. Karate Kids 2025. Terlihat seorang anak muda sedang berlatih bela diri dengan menggunakan boneka kayu. Kita sebut saja Lee. Dia menjadi begitu giat berlatih bela diri semenjak kehilangan kakaknya. Hanya saja sudut pandangnya yang begitu suka akan bela diri malah berbeda dengan sang ibu. Ibunya yang bekerja sebagai dokter, ia begitu tidak suka dengan seni bela diri sehingga membuat ibunya berpikir untuk pindah saja dari negara tersebut ke New York, setidaknya agar anaknya tidak lagi bertemu dengan si kakek tua Jackie Chan. Singkatnya, Lee harus manut ikut ibunya pindah ke negeri baru, kota baru, bahasa baru, dan tentunya dengan budaya baru. Sampainya di rumah yang baru, Lee yang tak bisa diam kayak anak toddler minta nenen, ia pun pergi mencari makanan di kafe seberang jalan. Sebelum ia pergi, tak lupa pula ia berpamitan kepada ibunya. Ia pun berpesan kepada Lee agar hati-hati. Di keesokan paginya, ia berangkat ke sekolah barunya. Di sana ia terlihat begitu asing akan kegiatan dan hal-hal yang ia alami. Ya, begitulah nasib anak pindahan. Layaknya anak yang belum punya teman. Setelah selesai pelajaran sekolah pun ia langsung saja OTW pulang karena nggak mungkin juga ia terus berangkat perang membela negara. Baik, kita lanjut film yang begitu asik ini. Dalam perjalanannya pulang, tak sengaja Lee melihat gadis yang ia temui di kafe waktu malam. Dengan tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Lee pun mendekatinya dan bermodus-modus ria. Yaps, ia pun menawarkan diri untuk membantu gadis itu mengantarkan pesanan. Di tengah perjalanan, Lee melihat suasana bela diri di sana yang otomatis membuatnya penasaran dan ingin tahu. Akan tetapi wanita yang sedang ia bantu, atau kita sebut saja Mia, ia melarang Lee untuk berdekat-dekat ria dengan sasana tersebut. Tanpa terlihat ragu sedikit pun di wajahnya, Lee mengiyakan saja perkataan Mia. Setelah selesai mengantar pesanan, Mia mampir sebentar di toko mini kelontong guna membeli beberapa perlengkapan dapurnya. Hanya saja saat ia membayar, ia kaget karena harganya yang terlalu mahal. Lee yang tahu apa yang sedang dirasakan Mia, tanpa pikir panjang ia pun langsung memanfaatkan momen tersebut dengan skill nego-menegonya yang telah lama ia asah di pasar Tanah Abang sana. Ia pun berhasil menego harga tersebut hingga membuat Mia jelas begitu senang akan hasilnya. Mia yang merasa sudah dibantu oleh Lee, ia pun menawarkan waktu luang kepada Lee guna main perosotan bareng. Guna mengajak Lee untuk berkeliling New York esok hari. Lalu sepulangnya Lee di rumah, ia yang terlihat nampak begitu sumringah alias bunga, makan dengan lahap tanpa mempedulikan apa yang ibunya tanyakan sejenak. Setelah malam berlarut, pagi pun cerah. Terlihat Mia yang sudah berada di depan rumah Lee guna mengajak keliling kota. Setelah lumayan lama mereka berkeliling kota, tak disangka-sangka motor Mia malah mengalami kerusakan mesin dan alhasil memaksa mereka berdua untuk membawanya menggunakan kereta. Sambil pulang, Mia dan Lee saling berbincang-bincang ngalor ngidul ngetan ngulun apa bae dekandahna. Hingga sesaat sebelum kereta mereka tiba di tujuan, terlihat ada segerombol pria mendekati Mia dan menggodanya.
Connor namanya. Ia berusaha menggoda Mia dan membuat Lee pun terlibat dalam percakapan tersebut. Untungnya Mia dapat sedikit meredam situasi saat itu. Hingga saat sebelum mereka turun, terlihat Connor yang ternyata tidak mampu mengerem tangannya untuk tidak menghantam wajah imut Lee. Dan mata Lee pun bengkak sebelah. Di keesokan paginya, Lee yang masih tertidur dengan menutupi matanya yang bengkak sebelah, ketahuan ibunya yang sontak tanpa prolog ataupun aba-aba. Ibunya pun memberi teguran bahwa dia pergi ke Amerika bukanlah untuk berkelahi. Setelahnya, ibunya mengajak Lee pergi mendatangi seorang kutu buku guna mengajari Lee agar bisa masuk ke univ ternama. Setelah hari itu berlalu, yakni di hari selanjutnya, terlihat Lee yang keluar dari sekolah sedang diejek oleh Connor. Walaupun awalnya Lee masih bisa acuh, akan tetapi Connor yang terus saja mengejeknya pun membuat Lee emosi dan meladeni permintaan Connor. Di luar dugaan, yang saya kira Connor akan kalah, malah terlihat Lee yang dipermalukan oleh Connor. Hingga tiba pada malam harinya, Lee yang belum bisa tidur melihat ayah Mia dipukuli preman dan membuatnya terpaksa berkelahi pada malam itu juga. Ternyata kejadian itu ada hikmahnya. Vulture, ayah Mia, merasa ia harus belajar seni bela diri dari Lee. Karena Lee mempunyai segala yang menurut Vulture ia butuhkan guna memenangkan kejuaraan jalanan. Lee yang mendengar perkataan itu pun membuatnya terlihat murung dan seketika itu Lee menolaknya karena ia sudah berjanji kepada ibunya bahwa Lee tidak akan berkelahi lagi. Terlihat di hari selanjutnya, Lee yang sedang rindu dengan gurunya di Cina yaitu Jackie Chan. Ia menanyakan pendapat gurunya tentang Vulture yang meminta Lee mengajarinya bela diri. Setelah mendapat restu dari gurunya, mereka pun memulai proyeknya berlatih bela diri. Hanya saja belum lama mereka berlatih, mereka berdua malah terpergoki Mia yang ternyata tidak suka dengan perkelahian dan membuat ia pun langsung menginterogasi mereka berdua. Tapi tenang saja, ayahnya Mia yaitu Vulture bisa mengatasinya dengan easy peasy. Alhasil membuat Vulture dan Lee pun bisa melanjutkan proyek mereka bersama kembali. Setelah beberapa hari berlalu mereka saling berbagi ilmu tentang bela diri. Tiba saat dimana scene memperlihatkan Lee yang sedang galau mencoba menceritakan kejadian masa lalu yang menimpa ia hingga membuat kakaknya turu selawase. Di sana terlihat Lee masih merasa bahwa kematian kakaknya karena dia yang malah membeku kala melihat kejadian tersebut. Di hari selanjutnya, Lee yang terlihat sedang belajar dengan guru privatnya yaitu Alan, didatangi Mia dan menyarankan Lee untuk pergi ke pasar malam. Singkatnya pada malam itu juga Lee berangkat bersama Alan. Tanpa disangka-sangka, di sana Lee malah melihat Mia sang pujaan hatinya sedang bersama Connor yang sontak membuat Lee pun terlihat gegana, gelisah, galau dan merana. Pulang saya. Setelah kejadian itu, Lee terlihat berbeda dengan Mia, hingga membuat Mia pun menanyakannya kepada Lee tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sana pun terkuak bahwa Mia dipaksa Connor untuk jalan. Hanya saja saat Connor meminta hal yang lebih, Mia menolaknya dengan alasan Mia sudah melihat orang lain alias seneng wong dia. Lee yang mendengar jawaban dari Mia pun langsung aceng dan memaksanya nyosor seketika kepada Mia. Untungnya sesaat sebelum kejadian nyosor itu terjadi, datanglah Vulture memergoki mereka dan gagal deh nempel. Waktu pun tiba di mana pertarungan Vulture dengan seseorang di atas ring terjadwal. Terlihat pertarungan di atas ring yang lumayan sengit. Mereka berdua saling jual beli pukulan yang sama-sama saling melemahkan stamina. Hingga saat di mana lawan Vulture mulai terpojok, terlihat ada kontak antara sang lawan dengan penonton di bawah. Seakan sudah membuat siasat licik. Dan benar, dalam ring tinju itu Vulture mendapat sikutan di kepalanya yang seketika itu membuat kepalanya berdarah dan membuatnya pun harus dilarikan ke RS. Kala itu juga Mia sang anak yang berangkat ke tempat itu bersama Lee pun memintanya agar membantu setidaknya untuk menenangkannya. Akan tetapi Lee yang melihat kejadian berdarah itu membuatnya panik mengingat kejadian sang kakak yang masih membuatnya trauma dan membuatnya legek terdiam bagai kedebok pisang. Yah, alhasil Mia pun sendiri di sana dengan Lee yang terlihat kucluk sebagai seorang pria.
Hari-hari berlalu setelah kejadian itu. Lee dengan pikiran dan wajah galaunya hanya terlihat menjalani hari dengan sewajarnya. Tak ada yang istimewa, bahkan ia belum pergi untuk menjenguk Vulture, ayah Mia. Setelah beberapa waktu berlalu dengan hari-hari yang kayak kue pie, terlihat Lee yang pulang ke rumahnya dengan keadaan rumah yang masih gelap. Seakan ia melihat seseorang. Lee mengira itu adalah ibunya. Hanya saja tiba-tiba orang itu malah menyerang Lee dan membuat perkelahian pun tak terelakkan. Setelah jengkang-jengking mereka bertarung, ternyata orang itu adalah guru Lee yang datang jauh dari Cina guna mengunjunginya. Yaps, Jackie Chan. Hanya saja pertemuan mereka tak bisa seharmonis guru dan murid yang telah lama tak bertemu. Ibunya Lee pulang dan membuat Lee terlihat canggung karena kita pun tahu bahwa ibunya Lee adalah orang yang tak menyukai pertarungan. Sesaat sebelum tidur, Jackie Chan mencoba memberi sedikit nasihat untuk Lee tentang kejadian yang Lee alami, hingga membuat Lee dan Jackie Chan pun pergi mengunjungi Vulture di pagi harinya. Sesampainya di sana, terlihat Mia yang pergi begitu saja. Mia terlihat masih kecewa dengan tingkah laku Lee di hari lusa. Dengan adanya pertemuan itu, mereka pun saling mengenal satu sama lain dan juga saling memaafkan. Sepulangnya dari rumah sakit, Jackie Chan pergi menemui sahabatnya yaitu Miyagi. Hanya saja sesampainya di sana, ia bertemu dengan anak muda yang memberitahu Jackie Chan bahwa Tuan Miyagi telah meninggal beberapa tahun lalu. Jackie Chan yang tahu bahwa pemuda itu adalah orang yang selalu diceritakan Miyagi selama masa hidupnya, ia pun meminta pemuda itu, atau kita sebut saja Jambrong, untuk melatih Lee bela diri Miyagi. Jackie Chan mencoba berbicara dengan ibu Lee dengan tujuan membujuknya agar mendukung keinginan Lee berbaur dengan bela diri dan mengikuti turnamen di New York. Lalu di pagi harinya, Lee pun terlihat sedang digembleng pelajaran ilmu bela diri milik Jackie Chan dan Miyagi. Ia seakan menjadi samsak percobaan dari kedua master tersebut. Siang dan malam Lee terus berlatih. Yang awalnya ia terlihat hanya menjadi samsak guru-gurunya, semakin hari pun ia semakin berkembang. Dan tiba di waktu yang paling menegangkan, yaitu Lee harus bilang kepada ibunya bahwa dia akan mengikuti final turnamen tersebut. Apa yang akan terjadi? Sungguh di luar dugaan. Dengan jawaban ibunya yang ternyata mendukungnya, seketika itu pula wajahnya berubah yang tadinya murung menjadi sumringah penuh senyum. Dengan gagah terlihat Lee dan Connor memasuki ring seakan dua gladiator dari seniman bela diri terkuat di kota New York beradu. Terjadi pertarungan yang sangat begitu memanjakan mata. Mereka saling jual beli serangan, saling menyudutkan, dan terlihat sangat sengit. Hingga terlihat saat Lee terjatuh dan wasit memulai menghitung-hitungan kalah, ia mengingat kakaknya juga ayah Mia. Dengan dukungan dari ibunya, Mia, juga Vulture dan guru-gurunya seakan menambah semangat Lee untuk terus bertarung. Hingga ia pun bangkit. Ia memadukan gerakan seni bela diri Jackie Chan dan bela diri Miyagi, yang tentunya berhasil memojokkan Connor dengan ilmu bela diri agresifnya. Dan Connor pun harus mengakui keunggulan Lee Fong. Lalu film pun ditutup dengan scene yang memperlihatkan Lee dan Mia yang sudah berbaikan dan semua orang yang berbahagia dengan kesehariannya. Begitu banyak pesan dan kesan yang tersampaikan dalam film ini. Hanya satu pesan saya, jangan lupa tonton langsung filmnya di bioskop, karena pasti akan lebih seru dan menantang. Terima kasih, kami Misiana undur diri and bye-bye.